bisa melanjutkan kajian Lentera Islam ini. Tadi Al-Fakir sudah membahas pada arti daripada taat di dalam kamus bahasa Arab. Saudaraku sekalian, lalu apa sih lawan daripada taat? Nah, kita harus tahu lawan daripada taat. Karena kalau lawan daripada taat berarti inilah sesuatu yang harus kita jauhi, dan itu akan tidak mengakibatkan kita bertakwa. Dan pasti kalau kita melakukan lawan daripada taat ini, kita termasuk orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, apa lawannya kalau begitu Ustaz? Kata taat itu lawannya adalah maksiyah, lawannya adalah ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau taat berlawanan dengan maksiat, ya. Kalau taat itu melaksanakan perintahnya, kalau maksiat itu mengerjakan larangannya dan meninggalkan perintahnya, itu maksiat. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan itu dibatasi mutlak ketaatan kepada Allah saja, tetapi ketaatan kepada manusia ketika itu tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada konsep ketaatan kepada manusia. Nih, tidak ada konsep ketaatan kepada manusia atau makhluk yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita taat kepada manusia, itu taatnya ketika sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bertentangan dengan Allah, maka kita wajib tidak taat kepada manusia tersebut. Contohnya Ustaz Syahab, ada orang tua bilang sama anaknya, Tong, itu ada mangga depan rumah udah mateng, tolong ambilin Tong. Terus kata anaknya bilang sama ibunya, Bu, itu kan bukan pohon mangga kita, kok kita ambil? Lalu ibunya dengan nada makin tinggi, ambil sana. Tidak ibu, ibunya makin tinggi, ambil. Tidak ibu. Maka dialog antara ibu dengan anak ini sudah benar anaknya. Kenapa? Anaknya tidak patuh kepada ibunya lantaran ibunya kemudian memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan untuk melaksanakan maksiat, tidak ada. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bicara ketaatan sebagai kuncinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taat itu energinya adalah ketauhidan. Hal itu disampaikan oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran. Di sana beliau menyampaikan bahwa ketaatan itu energinya adalah ketauhidan. Maka kalau energinya adalah ketauhidan, rujukannya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran.
Ya, rujukannya Al-Quran, bukan hawa nafsunya, bukan enak dan tidak enak kepada manusia. Karena enggak enak kepada manusia, meskipun itu hati nuraninya bertentangan dengan apa yang diperintahkannya, dia kemudian ngikutin aja apa yang diperintahkannya. Ada orang disuruh ngebunuh orang, dia ikutin aja ngebunuh orang, padahal kagak boleh. Allah kagak perintahkan hambanya untuk saling bunuh membunuh. Ingat, kita harus bersumbernya dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran pada juz yang kelima surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa, pada ayat 59-nya halaman 87, kata Allah mengatakan begini: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah, sadaqallahul aliyyul azim. Saudaraku sekalian, ayat ini bicara tentang konsep ketaatan yang benar, ketaatan yang bersumber mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutannya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah. Yang kedua, taatlah engkau kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, baru taatlah kepada manusia atau kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Masya Allah. Nanti akan kita lanjutkan pada segmen-segmen yang berikutnya. Tetaplah mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.